Assalamualaikum sahabat Parkobun, kawan-kawan petani semua. Hari ini kami lagi panen gambas. Ini panen yang ke-8. Alhamdulillah buah masih banyak dan daun juga masih hijau, kawan-kawan. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kami menanam mulai dari awal tanam sampai dengan panen. Jadi jangan kemana-mana kawan-kawan, tonton terus video ini, jangan di skip-skip. Ini dia salah satu kunci dasar dari berhasil atau tidaknya kita dalam berkebun adalah di cara ataupun metode kita di dalam pengolahan lahan. Karena setiap tanaman akan tumbuh subur dan sehat di atas tanah yang subur dan sehat pula. Sebagian besar dari petani di Indonesia menggunakan metode tradisional dalam pengolahan lahannya, mulai dari mencangkul, mengolah pupuk kandang sendiri, serta belajar ilmu pertanian secara turun-temurun, dan banyak pula yang belajar secara autodidak. Jadi pengolahan lahan itu dimulai dari penggemburan lahan dengan cara mencangkul atau traktor, kemudian memasukkan pupuk dasar, masukkan kapur pertanian agar tersedia unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Apakah bagus dia nanti? Ini ada super pit namanya. Ini gunanya, ini super pit ini untuk meningkatkan hasil tanaman, untuk memperbaiki unsur hara tanah, bahkan sama urea. Gunting kuku sudah tumbuh. Sekarang kita pergi ke lahan untuk menanamnya. Setelah melalui perjuangan yang panjang, mulai dari mengolah lahan sampai mengkecambah bibit, sudah selesai. Akhirnya masuk waktunya kita ini untuk menanam. Alhamdulillah guys, sudah selesai tanaman kita hari ini. Semua 150 batang lebih kurangnya. Jaraknya kita buat tadi, jarak antar batang di bedengan ini kita buat 1 meter kali 1 meter. Dan karena ini bekas bedengan kemarin buat timun, ini jaraknya nggak kita ubah, tetap dia segini jaraknya. Jadi jaraknya sekarang ini sekitar sekitar 80 jarak antara batang yang di sini sama batang yang beda dengan satu lagi. Alhamdulillah kawan-kawan, hari ketiga. Kita lihat dulu bagaimana pertumbuhan dari oyong ini. Alhamdulillah sudah tumbuh kawan-kawan, sudah keluar, sudah mulai tinggi. Kawan-kawan, karena cuaca minggu-minggu ini tiap hari hujan, walaupun umurnya masih 3 hari, kita kasih pemberian kalsium tahap pertama ini ya. Saya pakai ini Supercal. Untuk ukuran 1 tangki ini saya pakai 5 sendok.
Ini nanti kita kecorkan ya kawan-kawan. Karena tadi di malam juga kena siram hujan, jadi pasir-pasir tanah itu nempel di sini agar batang tetap sehat dia. Untuk dosis pupuknya ya kawan-kawan, kita buat NPK 1616 nya 10 sendok makan, sedangkan Ultradap-nya kita pakai 5 sendok makan ya kawan-kawan. Dan untuk dosis pemupukannya kita buat 150 ml, yaitu gelas minuman yang kecil itu untuk satu batangnya kawan-kawan. Sudah keluar sungutnya. Hari ini kita mau menugal pupuk dulu, berhubung cuaca hujan terus, jadi tanahnya juga terlalu lembab. Kalau kita buat pemupukan melalui kocor kurang maksimal, maka kita bantu juga dengan pupuk tugal. Pupuk yang kita gunakan ini pupuk NPK 1616. Tutup sedikit. Pemangkasan cabang-cabang yang kurang produktif pada tanaman gambas ini kita mulai dari cabang pertama, kedua, ketiga sampai yang ketujuh ya kawan-kawan, agar batang dan cabang-cabang yang di atas dapat menyerap unsur hara tanah dengan baik. Pertama yang kita masukkan MKP-nya kita masukkan 4 sendok ya kawan-kawan. Selanjutnya masuk Amistar Top. Kita buat 10 ml ya kawan-kawan untuk satu tangki. Terakhir masukkan Desis 10 ml juga. Hari ini 26 hari sesudah tanam, gambasnya sudah tinggi, sudah panjang-panjang ya kawan-kawan. Udah lebih 3 meter panjang batang utamanya. Oke kawan-kawan, hari ini kita mau memupuk dulu. Kalau ada lubang tugalnya, masukkan ke sini aja ya kawan-kawan. Jarak pemupukan di masa generatif kita kasih jarak itu 20 cm paling minimal ya kawan-kawan. Penampakan gambas usia 29 hari kawan-kawan. Sudah keluar bunga satu-satu.
Ini kawan-kawan, bunganya ini. Ini tadi kita habis memasang perangkap lalat buah ya guys. Sekarang di hari ke-30 kita baru menukar pupuk untuk masa generatif. Yang kita pakai ini pupuk 15920 plus mikro ya kawan-kawan. Itu yang kita pakai ini. Ya, kita pakai dosisnya ini 1 sendok segini untuk tiap batang ini kawan-kawan ya. Ini yang begini harus diturunkan ini kawan-kawan. Nah, ini kena lalat buah kawan-kawan. Ini nanti buahnya tidak bagus ini kawan-kawan. Kita buang aja nih. Rusak dia, nanti dia berulat dia nih. Kalau udah kena lalat buah nanti dia berulat. Makanya lebih baik dibuang sekarang, dibuang jauh-jauh agar tidak bertambah nanti perkembangan lalat buah di lahan ini. Ini sudah mulai besar kawan-kawan, bentar lagi bisa dipanen ini. Kadang bengkok pun buahnya bukan karena dia nggak lurus dia ke bawah gini ya kawan-kawan. Bisa saja juga terjadi bengkok buah karena nutrisinya kurang. Dia jadi ada kadang besar di sini kecil gitu kan, nggak merata dia. Itu bisa juga karena dia kurang nutrisi ya kawan-kawan. Jadi sekarang kita mau memupuk dulu ya kawan-kawan. Jadi sesudah larut MKP-nya dan NPK-nya juga sudah larut kawan-kawan. Kemudian kita campur ya. Untuk dosisnya biasanya kita pakai 1 gelas minuman ini. Ini dia 150 ml ya kawan-kawan. Biasanya kita buat pas 1 ini, sekarang kita buat 2 ya kawan-kawan. Pupuknya juga jangan terlalu rapat karena buah oyongnya sudah mulai banyak dan perlu nutrisi yang banyak, maka kita naikkan untuk dosisnya kawan-kawan. Biasa kita pakai 1 gelas, sekarang kita tambah jadi 2 gelas. Beginilah kawan-kawan, sahabat perkebun, kawan-kawan petani. Beginilah keadaan gambas di 37 hari sudah tanam. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi alhamdulillah semalam kita sudah panen pertama 2,5 kilo dan rencana besok kita mau panen lagi. Semoga kita semua dilancarkan dalam usahanya. Kawan-kawan para petani, sahabat perkebun semua, semoga video ini bisa jadi pelajaran buat kita bagaimana cara merawat oyong ataupun gambas, dan kita bisa sukses dalam bertani. Semoga kita semua sama-sama bisa maju. Di sini kami bukan sebagai suhu ataupun guru, tetapi kita di sini sama-sama belajar agar kita bisa sama-sama maju dalam bertani ini. Oke kawan-kawan, saksikan video-video kami selanjutnya, bagaimana pengalaman-pengalaman kami dan apa yang kami kerjakan dalam bertani ini. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.